Selamat pagi anak-anak semuanya. Marilah kita belajar tentang pengolahan susu sapi. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-temannya berkunjung. Di peternakan Udin melihat banyak sapi perah. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasanya akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang anak. Tuliskan pendapat setiap anggota kelompok di bawah ini. Selanjutnya, ayo berlatih. Amati kata-kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Contohnya misalnya daya tahan, artinya lamanya bahan makanan dapat digunakan. Selanjutnya carilah arti kata-kata yang lainnya. Setelah kamu mencarinya, selanjutnya buatlah kalimat baru menggunakan kata-kata di atas. Contoh, menggunakan kata daya tahan. Susu mempunyai daya tahan dapat digunakan kurang lebih 5 jam apabila tidak diawetkan. Setelah membuat kata-kata menjadi kalimat, selanjutnya ayo kita menyimak tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. Maaf Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt, Benny, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda-beda. Benny menghargai pilihan teman-temannya dan tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Selanjutnya, ayo bermain peran. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang anak.
Diskusikan sebuah cerita tentang teman satu kelompok yang memiliki sifat bermacam-macam. Bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan? Tuliskan hasil diskusimu di sini ya. Setelah menulis hasil diskusi, selanjutnya ayo berlatih. Perhatikan gambar di bawah ini. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Perhatikan, volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda-beda. Kemasan susu merupakan satuan volume yang tidak baku. Cukup sekian dulu pembelajaran hari ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain.